Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indi Nurkamala, NPM 1969201020, Prodi Sosiologi semester 6. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan hasil dari penelitian saya yang berjudul Konsekuensi Studi Peran Ganda Ibu Rumah Tangga pada Ibu Rumah Tangga Petani Sawit di Desa Simpang Pinang, Kecamatan Ulumana, Kabupaten Bengkulu Selatan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui latar belakang sosial peran ganda ibu rumah tangga petani sawit dan mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan ibu rumah tangga ini bekerja sebagai petani sawit. Karena sebagai seorang wanita yang telah menikah, wanita mempunyai peran dalam keluarga inti sebagai istri, sebagai ibu, dan sebagai pengurus rumah tangga. Namun, pada saat ini, tidak terbatas pada melayani suami, merawat anak, dan mengurus rumah tangga. Seringkali keadaan ekonomi keluarga menuntut ia untuk bekerja dan ikut terjun ke sektor publik untuk mencari suatu kegiatan yang dapat menambah penghasilan keluarganya. Peran aktif perempuan dalam perekonomian keluarga tidak hanya ditujukan pada kaum yang berada di perkotaan, tetapi juga terdapat pada kaum perempuan yang ada di pedesaan. Di mana jika perempuan bekerja akan memberikan tambahan pendapatan untuk menutupi kekurangan ekonomi keluarganya. Seperti halnya dijumpai pada masyarakat di Desa Simpang Pinang, Kecamatan Ulumana, Kabupaten Bengkulu Selatan, yang tentunya memiliki peran ganda. Peran ganda yang diambil ibu tersebut, selain menjadi panutan untuk anaknya dalam hal pembinaan, juga berperan dalam menopang kehidupan ekonomi keluarga. Untuk melakukan hal tersebut, tentunya membutuhkan suatu pertimbangan yang baik dari seorang ibu. Kesesuaian antara kegiatan dan pembinaannya sangat diperlukan untuk menghindari suatu hal yang menyebabkan kesenjangan terhadap suatu proses pendidikan dan komunikasi yang baik. Baiklah, langsung saja pada intinya. Dalam penelitian ini, ada 3 informan yang saya wawancarai, di mana mereka sama-sama bekerja sebagai petani sawit. Untuk yang pertama yaitu Ibu Sinarmi yang berusia 50 tahun. Ibu Sinarmi ini bekerja sebagai petani karena ia senang untuk berkebun daripada di rumah. Karena di rumah ia terkadang merasa bosan. Ibu Sinarmi mempunyai seorang suami yang bernama Sudiaryanto yang bekerja sebagai kuli bangunan dan memiliki 4 anak. 2 anak tuanya sudah menikah dan 2 anaknya masih duduk di bangku kuliah. Di mana kedua anaknya yang masih kuliah ini memiliki biaya yang cukup tinggi, bukan cukup, tapi sangat tinggi untuk biaya kuliahnya. Di mana penghasilan suami Ibu Sinarmi ini belum mencukupi untuk biaya kehidupan mereka. Selanjutnya informan yang kedua yaitu Ibu Erlita. Ibu Erlita ini berusia 45 tahun. Ibu Erlita bekerja sebagai petani di Desa Simpang Pinang. Ia mempersiapkan diri dari jam 5 subuh untuk menjalankan aktivitas mulai dari kegiatan membersihkan rumah, memasak, mencuci, dan mempersiapkan kebutuhan sekolah anaknya. Setelah itu kemudian Ibu Elita berangkat ke kebun untuk jadi petani mulai dari jam 8.30 sampai sore. Suami Ibu Elita ini bernama Aldian dan tamatan sekolah menengah atas. Ibu Elita ini memiliki 2 orang anak yang masing-masing anaknya masih sangat membutuhkan biaya yang tinggi. Anak pertama bernama Jerry, sudah di jenjang perkuliahan di kota Bengkulu. Anak yang kedua bernama Laura di tingkat SMP. Masing-masing sangat membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Biaya atau pengeluaran Ibu Elita setiap bulannya, biaya kebutuhan makan sehari-hari, biaya listrik, biaya sekolah anak, dan biaya lain yang tak terduga. Untuk informan yang ketiga yaitu Ibu Mary. Ibu Mary ini bekerja sebagai petani sawit dan juga sebagai penjual kue. Ibu Mary mulai bangun untuk membuat kue sekitar jam 3 pagi untuk mengejar target penjualan. Karena di Desa Simpang Pinang orang sangat pagi-pagi untuk ke kebun. Makanya Ibu Mary harus bangun pagi-pagi. Di mana pendapatannya dalam menjual kue dan bekerja sebagai petani sawit itu sangat membantu dalam perekonomian rumah tangganya dan biaya sekolah anak-anaknya. Ibu Mary ini memiliki suami yang bernama Sambut dan memiliki 2 orang anak yang masing-masing anak sudah di jenjang dan masing-masing anak masih sangat membutuhkan biaya yang banyak.
Yang pertama bernama Alan, di mana Alan ini sudah di jenjang perkuliahan. Dia kuliah di kota Yogyakarta. Dan anak yang kedua bernama Farah. Dia masih duduk di bangku sekolah menengah pertama. Biaya dan pengeluaran hidupnya di setiap bulannya yaitu kebutuhan makan sehari-hari, biaya listrik, biaya sekolah anak, dan biaya lain yang tak terduga. Dari 3 informan yang saya wawancarai, ada faktor-faktor yang membuat mereka bekerja sebagai petani sawit. Faktor pertama yaitu faktor internal. Faktor internal terdapat pada pendapatan atau penghasilan, lalu biaya atau pengeluaran rumah tangga, dan jumlah tanggungan. Lalu faktor eksternal. Faktor eksternal, faktor yang menyebabkan para ibu petani melakukan profesi ini karena lingkungan di desa Simpang Pinang yang merupakan lahan pertanian yang cukup luas, sehingga banyak permintaan untuk menjadi tani. Mereka, para ibu tani, tidak memiliki pendidikan yang tinggi dan keterampilan yang memadai, sehingga tidak ada peluang kerja yang lain yang membuat mereka melakukan pekerjaan sebagai tani yang hanya mengandalkan otot dan tenaga. Lalu dampak bagi keluarga yang melakukan peran ganda ini, pertama beban kerja. Sebagaimana hasil dari penelitian, ditemukan adanya kecenderungan pada kasus perempuan, beban kerja meningkat sebagai konsekuensi dari peran gandanya. Namun, dengan kemampuan yang beradaptasi diri dengan lingkungan yang dimiliki, secara lambat laun berjalan dengan seimbang antara beban tugas pekerjaan domestik dan tugas pekerjaan baginya sebagai wilayah pekerjaan. Demikian ditemukan dari hasil wawancara, sebagaimana yang dituturkan, yang intinya mengakui adanya beban pekerjaan pada saat anak mereka bertambah. Lalu yang kedua, kesulitan dalam pekerjaan domestik. Mereka sedikit kesulitan dalam menjalankan tugas domestiknya karena kurang optimalnya waktu yang dimiliki untuk berbagi peran yang dijalankan. Seperti pada Ibu Mary, dalam hal merawat anak mereka, rasa kepikiran terhadap anak karena kurang begitu optimal dalam merawat anak-anak mereka. Rasa kurang merawat seperti dalam hal mengajari anak ketika belajar, karena waktu untuk mendidik anak-anak kurang begitu optimal. Ketiga, kelelahan beraktivitas. Kelelahan beraktivitas dalam pekerjaannya secara profesional yang mengakibatkan rasa emosi yang kurang stabil muncul karena terlalu kelelahan dalam pekerjaannya yang bisa mengakibatkan sedikit mengganggu kondisi keluarga. Karena waktu dengan keluarga hanya sedikit dan waktunya lebih banyak digunakan untuk kerja atau bekerja. 4. Pengeluhan oleh istri atau ibu rumah tangga. Terjadi pengeluhan yang dirasakan oleh istri terhadap suami ketika mereka sudah lelah dalam kerja. Suaminya tidak mau membantunya karena ada pula suami yang sedikit pasif dalam hal domestik, seperti pada suami Ibu Erlita yang pasif dalam hal domestik dan tidak begitu aktif membantu istrinya dalam menyelesaikan pekerjaan rumah. Baiklah, dari hasil penelitian saya dapat disimpulkan dalam beberapa hal. Pertama, yaitu penyebab terjadinya peran ganda pada ibu rumah tangga petani sawit di desa Simpang Pinang. Yang kedua, dampak peran ganda bagi keluarga ibu rumah tangga petani sawit tersebut. Penyebabnya ialah melakukan peran ganda itu adalah faktor internal, yaitu pendapatan suami tidak mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari, ditambah dengan pengeluaran dan jumlah tanggungan dalam keluarga. Faktor eksternalnya yaitu lingkungan sekitar yang berupa lahan pertanian yang banyak membutuhkan tenaga petani, pendidikan yang rendah, yang tidak memiliki keterampilan yang memadai sehingga tidak ada peluang untuk kerja lainnya. Untuk dampak peran ganda bagi keluarga ini ialah kesulitan dalam menjalankan tugas domestiknya, kurang optimalnya waktu yang dimiliki untuk membagi peran yang dijalankan, kelelahan beraktivitas dalam pekerjaannya secara profesional, dan terjadi pengeluhan yang dirasakan oleh istri terhadap suami ketika mereka sudah lelah dalam bekerja. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan dari hasil penelitian saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.